3 record. Nah, ini udah record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Satria Waalaikumsalam Wiratama. warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Nah, Ahmad Alfat Hakim. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan gitu mengenai problem on array searching. Nah, materi yang kita dapat ini adalah check for majority element in a sorted array gitu. Oke, boleh di scroll. Silakan Alfat untuk menjelaskan definisinya. Oke ya, teman-teman. Di sini yang pertama ada definisi dan konsep ya. Pertama kita harus mengenal dulu apa itu majority element. Majority element adalah elemen yang muncul lebih dari ln atau n per 2 maksudnya. Kali dalam sebuah array berukuran n. Ini contohnya, jika array berisi 7 elemen nih, maka majority elemen harus muncul lebih dari 3 kali. Itu bisa dinamakan majority elemen ya teman. Nah, mengapa penting teman-teman? Majority elemen sangat berguna dalam berbagai konteks, khususnya dalam dunia komputasi dan data. Yang pertama itu polling voting otomatis atau sistem konsensus. Kita bisa tahu langsung pilihan dominan tanpa menghitungan manual. Yang kedua itu efisiensi pada data besar. Nah, saat data sangat besar, kita tidak ingin menghitung frekuensi semua elemen satu persatu. Itu bisa membuat kita kelamaan ya, gitu teman-teman, biasanya. Terus dengan pendekatan algoritma, kita bisa tahu apakah ada mayoritas dengan cepat. Nah, begitu teman-teman. Di sini ada manfaat dan kegunaannya ya. Yaitu yang pertama bisa mempercepat analisis data voting atau polling. Maksudnya proses otomatis dan tidak perlu menghitung semua kemungkinan. Menghitung data-data tadi. Terus digunakan dalam algoritma konsensus terdistribusi, khususnya di sistem komputer yang terhubung secara paralel atau jaringan. Nah, yang ketiga ini ada dasar untuk leader election ya, teman-teman. Pemilihan pemimpin dalam sistem komputer seperti server cluster agar hanya satu node yang memimpinnya. Jadi kesimpulan dari definisi dan konsep ini teman-teman, majority element adalah konsep penting yang tidak hanya berguna di teori, tetapi juga dalam aplikasi nyata seperti sistem voting, analisis data maksudnya, dan sistem komputer terdistribusi. Oke, di sini kita lanjut ya teman-teman. Bentar. Di sini ada yang kedua, ada contoh logika sederhana konseptual. Nah, bayangkan 5 teman memilih warna baju favorit, maka hasilnya merah yang memilih 3 orang. Terus yang warna biru yang memilih 1 orang, yang warna hijau yang memilih 1 orang. Total pemilihan ini semua jadi 5 orang kan teman-teman.
kita hitung batas mayoritasnya. Jadi 5/2 sama dengan 2/5. Maka warna merah dipilih oleh lebih dari setengah peserta, teman-teman. Nah, ini yang milih berarti 3 orang ya. Kesimpulannya, merah adalah majority choice-nya. Gitu, teman-teman. Terus ada contoh yang lain, yang kedua ya. 8 orang memilih minuman. Yang satu ada kopi ya, teman-teman. 3 orang. Terus ada teh 3 orang. Terus ada jus 2 orang. Total pemilihan semua ini 8 orang ya. Kita hitung nih batas mayoritasnya. 8 bagi 2, teman-teman. Itu kan ada 4 ya. Lah, otomatis ini tuh tidak ada majority choice-nya. Soalnya lebih dari 4 suara gitu, teman-teman. Oke. Mungkin itu sekedar contoh logika sederhananya ya, teman-teman. Mungkin bisa dimengerti ya. Oke, mungkin bisa dilanjut kepada Raden ya. Oke, terima kasih Bapak sudah menjelaskan definisi dan contoh logika sederhananya. Oke, boleh matikan share screen-nya. Boleh. Ini selama aku ngejelasin, mic kamu matiin aja. Oke, udah ya, matiin. Nice. Ini mic aku nyalakan ya? Nyala-nyala, Den. Siap, makasih. Itu udah di ini, Den. Udah di apa namanya? Diberhentiin dulu. Oke, udah. Ini suaranya nyala. Ini kejelas? Jelas-jelas. Kelihatan? Share screen-nya Aman. kelihatan? Aman, oke. Kelihatan. Kita lanjut ya, teman-teman, ke penjelasan contoh pemrogramannya. Nah, yang pertama-tama ini ada kita masukkan include algoritma. Kenapa? Karena ini untuk standar lower bound atau binary search pada range terurutnya. Lalu kita masukkan include IOStream untuk in dan out. Kita juga masukkan using namespace standar supaya tidak perlu prefix standar lagi gitu. Nah, kita harus bikin fungsinya dulu nih. Nah, fungsinya itu kita bikin fungsi cek apakah X adalah majority elemen dalam sorted array gitu ya. Nah, kita yang masukin yang pertama itu adalah tipe data bool atau boolean. Nah, masukin lagi juga variabel is majority. Lalu tutup buka kurung integer array, lalu titik koma integer n, titik koma integer x gitu. Nah, lalu selanjutnya yang pertama nih kita harus apa? Ya, cari iterator kemunculan pertama X. Nah, gitu. Atau dalam kurung ya, kompleksiti O log N. Nah, kayak gimana? Nah, ini kita masukkan tipe data lagi nih. Tipe data auto. Lalu kita masukkan variabel iterator atau IT atau it sama dengan lower bound. Dalam buka kurung array, titik koma array plus N titik koma X, lalu tutup kurung gitu. Nah, lower bound ini tuh tujuannya adalah membagi dua array hingga menemukan posisi pertama besar sama dengan X gitu. Nah, lanjut. Yang kedua, jika iterator menuju ke akhir array atau nilai di iterator atau IT bukan X, nah maka kita bikin nih if atau jika buka kurung iterator apakah sama dengan array plus n or
atau kali iterator not sama dengan X, lalu tutup kurung. Nah, kita masukin return false. Nah, itu X tidak ada dalam array atau langsung return false. Nah, lanjut. Nah, ini yang ketiga, kita bikin nih, hitung indeks kemunculan pertama X. Nah, kita masukkan integer, IDX atau indeks sama dengan IT atau iterator dikurangin array. Nah, konversi iterator ini menjadi indeks 0 based dalam array, begitu. Lalu yang keempat, kita bikin cek elemen pada posisi indeks plus 6, plus n bagi 2. Nah, jika masih X, maka X muncul sama dengan N bagi 2 kali. Nah, itu tuh sama dengan majority atau mayoritas dalam elemen, dalam array gitu. Nah, begini kita masukkan if atau jika buka kurung indeks plus N bagi 2 lebih kecil N dan array indeks plus N bagi 2. Apakah sama dengan X? Lalu kita ketik return true. Nah, kalau return true itu berarti majority elemen atau disebut juga mayoritas elemen. Terus kita jangan lupa else juga. Else ketik return false atau bukan majority atau bukan elemen mayoritas gitu. Lanjut. Nah, kita ke pertamanya nih. Nah, kita masukin integer main buka tutup kurung, tutup buka kurawal. Nah, ini adalah contoh input array terurut dan nilai yang ingin dicek. Nah, seperti apa? Nah, ini kita masukkan in array terus sama dengan tutup buka kurawal 1, 2, 3, 3, 3. Jadi ini ada 1, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen gitu. Nah, kita masukin lagi nih in terus n sama dengan size of array array 0. Nah, ini tuh maksudnya hitung jumlah elemen di array-nya gitu. Lalu in x gitu sama dengan 3. Nah, ini adalah nilai yang akan dicek gitu. Ini inputan kitanya gitu. Lalu kita panggil nih fungsi isMajority dan tampilkan hasilnya. Yaitu kita masukkan if dalam kurung isMajority terus array, n, x. Lalu di bawahnya kita masukkan cout, terus kita cout-nya itu benar gitu. Lalu di sini x gitu. Lalu adalah majority elemen. Nah, ini n line, lalu else cout salah gitu. Ini x untuk dari ini ya. Terus bukan majority elemen atau bukan mayoritas elemen. Lalu return untuk sebuah program selesai. Nah, kita lihat cout-nya dari program yang ini. Nah, seperti ini. Cout-nya ini adalah salah, 3 bukan majority elemen. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut untuk ke materi ke poin selanjutnya. Silakan. Boleh, Dilanjut. terima kasih. Raden, Oke, ini aku stop tolong sharing. ini dimatikan. Apakah sudah muncul?
Sudah muncul. Silakan Oke, dilanjutkan. di sini yang keempat ya, ada kompleksitas waktu. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu apa sih kompleksitas waktu itu. Nah, kompleksitas waktu adalah ukuran seberapa cepat waktu eksekusi algoritma bertambah ketika ukuran input dalam kurung biasanya disebut N ini ya teman-teman, bertambah. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui efisiensi algoritma, terutama ketika harus menangani data dalam jumlah besar. Nah, di sini ada apa itu kompleksitas waktu udah dijelaskan tadi ya. Nah, di sini ada O terus kurawal N ya teman-teman. Apa sih maksudnya ini? Waktu tumbuh sebanding dengan N dalam kurung linier ya teman-teman. Contohnya apa? Di sini kita mencari elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua ini ada O terus dalam kurung log N ya teman-teman. Ini kayak seperti ini di atas. Nah, ini tuh sangat efisien. Waktu tumbuh sangat lambat, bahkan untuk ketika N sangat besar gitu. Contohnya binary search atau lower bound yang sudah dijelaskan sama Raden di codingan tadi ya. Lah kita lanjut ke catatan pentingnya ya teman-teman. Nah, yang kelima ada catatan penting yang harus kita ketahui ya teman-teman. Di sini array itu harus terurut. Maksudnya gimana? Untuk menggunakan fungsi lower bound yang telah dijelaskan Raden tadi, array harus dalam keadaan terurut secara ascending. Maksudnya ascending itu menarik ya teman-teman ya. Terus fungsi ini mencari posisi elemen pertama yang tidak kurang dari nilai tertentu dan hanya bekerja secara akurat jika array sudah diurutkan. Gitu ya teman-teman. Yang kedua ini ada batasan strict N/2. Itu maksudnya apa? Ketika kita mencari elemen mayoritas, syarat yang dipakai adalah jumlah kemunculan elemen tersebut harus lebih dari N/2. Maksudnya N/2 gitu. Bukan sama dengan atau lebih dari ini. Nah, bukan sama dengan ini maksudnya teman-teman. Nah, contohnya itu bisa kita contohkan tadi, jika N 7, maka elemen mayoritas harus muncul lebih dari 3 kali, bukan 3 atau lebih, biar bisa dinamakan elemen mayoritas tadi ya teman-teman. Lah di sini ada kasus edgy teman-teman. Maksudnya gimana? Jika kosong atau N sama dengan 1, maka perlu dilakukan cek manual ya teman-teman. Karena tidak bisa langsung pakai rumus umum. Jadi kita itu harus mengecek dulu kayak apa data-datanya tadi ya teman-teman. Terus yang kedua ini jika N
per 2 bukan bilangan bulat, maka gunakan floor dalam kurung N per 2. Untuk apa teman-teman? Untuk menghindari kesalahan perhitungan. Nanti mungkin bisa dilihatkan nanti di codingan. Terus yang alternatif, ada alternatif ya. Lah, linear search ini maksudnya itu hitung kemunculan tiap elemen satu per satu. Metode ini lambat jika datanya besar. Kalau datanya tidak besar, kemungkinan tidak lambat ya, teman-teman. Terus ini Boyer-Moore voting. Lah, kompleksitas O sama kurawal N ya. Waktu dan O satu ini ya, teman-teman. Memori gitu. Sangat efisien untuk mencari mayoritas pada array yang tidak terurut. Jika ada array yang tidak terurut, bisa mungkin bisa kita masukkan ini ya, teman-teman. Nah, kita semua tadi ambil dari sumber rujukan ini ya, teman-teman. Bisa kita lihat. Oke, mungkin itu. Gimana, Raden? Oke. Terima kasih Kang Alfa sudah menjelaskan ini. Oke. Kita 2, 3. Nah, udah selesai kita menyelesaikan pemaparan atau menjelaskan materi tadi ya. Kita coba nih ke contoh kasus gitu ya. Nah, kita baca ini sama-sama ya. Analisis bersama gitu. Oke, contoh kasusnya. Ini adalah seorang ketua panitia lomba mengumpulkan pilihan juara favorit dari 9 peserta. Nah, setelah diurutkan nih, hasil voting disimpan dalam sebuah array berikut. Nah, array-nya seperti ini ya. Nih. Array sama dengan ya inilah tuh. Nah, ini ada 9 elemen dalam array. Nah, angka 2 ini sama dengan tim A, lalu 3 ini sama dengan tim B, terus 4 ini sama dengan tim C, 5 sama dengan tim D. Seperti itu. Oke, tugasnya adalah buat program C++ yang membaca array berukuran N sama dengan 9. Nah, lalu tentukan nih apakah ada tim yang mendapat suara majori atau mayoritas lebih dari setengah peserta, yaitu lebih besar dari 9 bagi 2 sama dengan 4,5 suara. Karena 9 bagi 2 sama dengan 4,5. Jadi walaupun nanti gitu ya, 4,5 gitu, tapi kita dibulatkan ke bawah gitu. Karena dalam C++ itu dibulatkan ke bawah, jadi disebutnya 4, bukan 4,5 gitu. Nah, yang ketiga, jika ada tampilannya itu akan seperti ini, tim 3 adalah majority elemen. Nah, jika tidak ada tampilannya, tidak ada majority elemen untuk tim 3. Nah, kita mulai ya. Nah, kita buka visual code-nya ya. Tunggu ini kita matikan dulu stop sharing-nya. Aku buka visual code dulu. Kita ini tekan share sharing, window. Kita tekan visual code yang ini. Share. Apakah sudah terlihat oleh Kang Alfat? Share screen-nya? Belum. Oh, udah. Udah aman ya. Nah, kita mulai ya. Jadi seperti yang pertama-tama kita lakukan ya, kita masukkan dulu include
algoritma gitu. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan pagar, terus include seperti ini ya. Terus algoritma. Seperti ini. Nah, di bawahnya kita include lagi nih, include IOStream untuk si in dan si out-nya. Include, terus IOStream. Lalu using name space standar. Seperti ini. Nah, pertama-tama coding yang kita lakukan ini adalah kita harus memasukkan fungsi terlebih dahulu agar variabel is_majori ini dapat berfungsi dengan semestinya gitu. Oke. Yang pertama-tama kita masukkan tipe data boolean atau bool. Terus kita masukkan variabel is_majori. Is_majori. Itu untuk Alphard, boleh dimatikan dulu mic-nya. Oh iya. Oh, ya. Kita tutup kurung. Nah, di sini kita masukin nih integer, lalu array, nah seperti ini, terus koma, integer lagi, koma, n, koma, integer, x, seperti ini ya. Nah, terus kita ini tutup, buka kurawal. Nah, di sini kita cari nih, kita bikin cari iterator. Iterator sudah, kita cari iterator kemunculan pertama X gitu ya. Nah, kita bikin nih. Pertama, auto it sama dengan lower bound. Terus dalam kurung r, array, terus plus n, terus koma, dan tutup kurung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus kita, di sini jika iterator sudah sampai akhir atau nilai ini di posisi itu bukan X, nah kita bikin nih if, lalu tutup kurung. Nah, kita tulis di sini it atau iterator apakah sama dengan array, terus plus n, or atau, nah seperti ini, kali iterator
not, kita masukkan not. Nah, seperti ini. Lalu sama dengan X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan atau ketik return false, false ya, titik koma jangan lupa. Ini jangan lupa titik koma juga 11 nih. Nah, kalau sudah bikin ini, nah ini kenapa merah? Ini karena kita di bawahnya belum ada karbonnya dan N masuk. Nah, kita bikin nih. Nah, kita bikin hitung indeks ini kemunculan pertama X gitu. Jadi kita bikin indeks kemunculan pertama yang X gitu. Oke. Pertama, kita masukkan indeks atau IDEX gitu sama dengan iterator dikurang array titik koma. Nah, udah nih. Nah, kita bikin nih, bakal cek posisi indeks ini plus n bagi 2. Nah, kalau masih x berarti muncul lebih besar n bagi 2 kali gitu. Nah, gitu. Jadi kita bakal bikin nih cek posisi indeks plus n bagi 2. Nah, kalau masih x berarti muncul lebih besar n 2 n per n bagi 2 kali. Seperti itu. Kita bikin ya. Oke, pertama kita masukkan return, terus tutup kurung indeks plus terus n per atau bagi 2, lalu lebih kecil dari n, dan kita masukkan operator dan array, lalu kurung kotak indeks, nah, plus n plus n bagi 2. Seperti itu. Nah, ini terus kita masukkan lagi. Apakah sama dengan X? Seperti itu. Lalu jangan lupa titik komanya. Sip. Nah, selanjutnya ini bakal dilanjutkan sama Alfat. Oke, Alfat. Alfat bagaimana? Oh, boleh, Raden. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan program ini oleh Alfat. Aku izin stop sharing dulu. Hentikan stop sharing. Oke. Nah, saya akan Alfat, melanjutkan. tunggu sebentar. Ini kamu coba Apa, tekan Ren? CTRL. Ini kan layarnya agak kecil nih. Kamu coba tekan CTRL sama tombol plus biar ke zoom visual code-nya. Udah. Lagi.
Ctrl sama plus. Lagi. Udah cukup. Oke, cukup aja. Enggak, kelebihan itu. Terangin 2 kali coba. Yap, itu udah cukup, boleh. Silakan dilanjut oleh Alfa. Oke. Di sini kita lanjut ya, teman-teman. Di sini kita akan masukkan integer mainnya ya. Kita kasih kurawal. Nah, di sini pertama kita masukkan data voting panitia yang tadi soalnya tadi ya, teman-teman. Nah, kita masukkan tadi ada 2 sama dengan A. Terus ada 3 sama dengan B ya. Terus selanjutnya 4 sama dengan C. Selanjutnya ada 5 sama dengan D. Nah, selesai kita tulis itu, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan in R-nya ya. In R kita kasih kurung sama dengan nah, kita masukkan tadi yang diminta yang ini ya. 2. Terus yang diminta di soal tadi. 2,3 3 terus 3 lagi.
terus 4 koma ya teman-teman, terus 5. Nah, kita kasih titik koma. Nah, habis kita masukkan data voting panitianya tadi, kita masukkan in n sama dengan size ya teman-teman. Size of, kita buka kurung, size of R. Nah, kita tulis lagi size of, buka kurung, R lagi. Bentar. Kosong. Jangan lupa kita kasih titik koma ya, yang terakhir. Nah, habis itu kita masukkan in x sama dengan, aduh, 3 titik koma tim B. Nah, jika kita udah tulis data voting panitianya, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jika majority, kita suruh cetak ya teman-teman, cetak pernyataannya positif. Nah, kita masukkan if, kita buka kurung, is Alfa, tunggu dulu. Ya. Bentar, kamunya agak sedikit lag. Tunggu dulu. Nah, tunggu dulu. Ini kamera kamu jadi nggak ada gitu. Bentar.
Tapi aku ada nggak di kamera? Aku ada nggak di kamera? Ada. Alfat? Ada ya, tapi kamu nggak ada. Bentar, kamu jangan lanjutin dulu. Bentar. 1, 2. Nah udah, lanjut. Silakan Alfat. Alfat, bentar. Ya. Ih, kamera, kamera kamu. Nah, udah ada lagi kameranya. Silakan dilanjutkan. Oke, tadi ada masalah teknis ya biasa. Kita lanjutkan, kita masukkan is majority-nya. Kita tulis, maksudnya kita tulis is majority. Kita kasih kurung lagi. R, koma, N, koma, X. Lah, kita masukkan cout-nya ya, biar nanti keluar cout. Ini tim. Kita kasih biar masuk. Nah, kali kita sini lagi. Ini adalah majority elemen. Biar kita inline. Kita kasih titik koma. Alfat, Iya. coba berhenti dulu. Itu belum render itu yang itu pembelian titik koma itu belum ada di layar. Coba tunggu dulu. Ini maafkan ya ada kesalahan teknis jaringan gitu ya. Yang ini Kamera kamu juga tidak ini ya belum muncul titik komanya. Nah, bentar masih ready. Tunggu ya. Kamu sabar ya teman-teman. 3 mulai. Nah, maaf ya teman-teman. Biasa tadi ada kendala teknis. Kita lanjutkan ya.
Ini sebentar lagi mau selesai. Nah, di sini kita mau memasukkan jika tidak cetak pernyataan negatif. Nah, tadi yang di atas ini kan kita minta untuk cetak pernyataan positifnya ya, teman-teman. Terus yang di bawah ini kita minta untuk biar mencetak pernyataan yang negatif. Kita lihat nanti keluarnya bakal kayak gimana. Ini kita ketik os rawa. Kita masukkan outnya lah. Tidak ada majority elemen untuk tim. Jangan lupa kita masukkan ini tadi kayak yang ini ya teman. Kita kasih inline titik koma. Nah, ini teman-teman. Kita coba return ya dari ini tadi ya yang sudah dimasukkan oleh Raden. Kita coba return, mudah-mudahan bisa teman-teman. Titik koma. Nah, hasilnya. Oh, bentar teman-teman. Majority R and X. Tiga. Nah, tadi ternyata kesalahannya ada di ini ya teman-teman. M-nya harus besar ya. Nah, coba kita run lagi. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Tim 3 adalah majority elemen. Ini yang Betul.
benarnya ya Raden ya. Ya, betul. Kita coba yang salahnya gitu ya. Ya, yang tidak ada mayoritasnya kita coba. Oh, yang tidak ada mayoritasnya. Kita coba. Ya, tidak ada mayoritas di dalam play-nya. Oke, ini kita hapus dulu. Ininya kita ganti Jadi angka 2 angka 2. ya. Terus Satu lagi. satu lagi, 2. Nah, kita coba run keluarnya. Nah, di sini ada tulisan tidak ada majority elemen untuk tim 3. Betul. Jadi tidak ada mayoritas elemen untuk tim 3 gitu. Tim 3. Gitu. Jadi ini sudah sesuai dengan contoh studi kasus. Kita lihat kembali ya. Nah, kamu nggak perlu keluar. Nah, ini ya. Jadi di contoh kasus ini kita kan disuruh menampilkan jika ada tampilkan tim 3 adalah majority elemen. Nah, itu sudah tadi ya. Terus yang terakhir, jika tidak ada tampilkan tidak ada majority elemen untuk tim 3. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan sesuai dengan soal atau kasus di sini gitu. Sangat sesuai, sudah sesuai gitu. Jadi seperti itu gitu. Contoh kasus dari materi Yang kita buat ya, Raden. ya, materi yang kita buat materi cek majority ya cek majority gitu. Elemen Ya, in jadi as sorted. Emerson shortcut gitu. Oke. Jadi terima kasih untuk sudah menonton dan menemani kami gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Raden Satria Wiratama dan Dan saya Ahmad Alfat Hakim. ya ini mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Sudah aja kali ya. Sudah ya, Ya, sudah mungkin aja. sudah lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, ya.